terus lakban dan sebagainya perlu dihitung. Ini mungkin ya 10% gaji dan THR. Ya teman-teman, sebelum lanjut nonton, tolong pastikan dulu teman-teman di bawah sudah subscribe ya. Karena subscribe itu mudah, gratis, dan ngebuat saya semangat. Semangat untuk bikin konten terus yang mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman. Buat teman-teman yang sudah sering nonton, please double check. Tolong double check di bawah sudah subscribe atau belum. Karena ada yang sering nonton tapi belum subscribe. Dan satu subscribe sangat berarti buat saya. Oke, please double check di bawah sudah subscribe atau belum. Kalau belum, tolong subscribe. Thank you semuanya. Selamat melanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini ada yang curhat nih. Jadi omsetnya sejuta. Omsetnya sejuta. Newbie lah, newbie. Omsetnya sejuta, profit bersihnya 200.000. Good or bad? Oh, tunggu. Ini profit bersih itu apa? Jangan-jangan beda definisi. Jadi kalau dibilang gitu, omset itu apa? Profit bersih itu apa? Nah, kita coba bedah di sini ya. Ini bagus atau enggak? Tergantung definisi. Pertama, kalau profit bersih definisi PSAK alias Persatuan Akuntansi, yang standar lah, standar akuntansi, profit bersih ya, standar akuntansi 20%. Oh, itu good, nice, keren. Itu kalau standar PSAK. Apa itu standar PSAK? Jadi profit bersih itu betul-betul sudah dikurangi semuanya. Setelah dikurangi gaji kita ya, gaji komisaris, kalau ada gaji karyawan dan sebagainya, sudah dikurangi operasional, wifi, kopi, galon dan sebagainya, termasuk sudah dikurangi depresiasi. Nah, depresiasi itu benda apa? Panjang lagi. Yang jelas, kalau definisi profit bersihnya teman-teman sesuai PSAK 20% itu good. Tapi saya jarang melihat seller yang paham akan hal ini. Kalau saya masih strict bahwa bagi saya profit bersih itu adalah sesuai PSAK. Karena saya gampang benchmarkingnya. Sesimpel kalau saya bulan ini profit bersihnya segini, saya benchmarking ke industri-industri lain atau ke saya seringnya lihat peer-to-peer lending. Peer-to-peer lending itu sering banyak, bukan sering ya. Ya sering ada yang open raise funding online shop. Dan saya lihat, oh dia profit bersihnya segini. Kalau online shop, kalau udah listing kayak gitu biasanya pakai pembukuan yang baku alias sesuai PSAK. Baik lagi, kalau profit bersihnya sesuai PSAK 20% keren. Saya nggak sanggup asli. Ngejar 20% saat ini saya nggak sanggup. Dulu pernah dan itu pun nggak sering banget. Oke, itu profit bersih kalau definisi PSAK 20% good. Cuman di lapangan, profit bersih di lapangan ya. Di lapangan itu yang mungkin saya aja yang kurang seret. Jadi profit bersih menurut di lapangan biasanya adalah omset seller center. Nah, omsetnya pun seller center. Karena di seller center itu banyak gombalnya. Apalagi TikTok. Kadang ongkir dimasukin. Karena itu bukan omset. Di seller center itu adalah GMV. Gross Merchandise Value. Gross Merchandise Value. Jadi karena di seller center itu menyesatkan. Hampir pasti bukan omset. Pasti ada noise-nya alias ada selisihnya. Gombal banget. Nah, ini definisi profit bersih di lapangan yang saya lihat ya. Profit bersih itu adalah seller center dikurangi admin fee, dikurangi HPP, dikurangi iklan. Kalau itu dapat 20%, bagus atau enggak dengan definisi profit bersih seperti ini? Tergantung. Tergantung. Kalau Anda sendiri, oke banget. Jadi profit bersih definisi Anda jika omset seller center, dikurangi admin fee, dikurangi HPP, dikurangi iklan, dan jika Anda sendirian, menurut saya oke. Untuk menghidupi Anda sendiri, Anda nggak punya karyawan, kontrakan pun untuk barang kontrakan kantor pun bareng rumah, menurut saya itu oke, 20% fine. Tapi kalau punya tim, nah tanda tanya. Karena kadang iklan pun belum dihitung PPN. Karena ini fokusnya ke dashboard dan hitungan sederhana. PPN aja udah 1% lumayan. Operasional kayak kontrakan dan lain sebagainya, kadang ada yang nggak ngitung. Menurut saya meskipun Anda tempat sendiri, operasional perlu dihitung. Terus lakban dan sebagainya perlu dihitung. Ini mungkin ya 10%, gaji dan THR ya mungkin 15%. Udah habis. Nah, tergantung sebetulnya. Tergantung cost structure-nya teman-teman. Operasional seperti apa? Jauhnya teman-teman karyawannya bisa murah banget. Terus apa ya? Segala banyak faktornya. Jadi kalau teman-teman punya tim, profit bersih definisi ini 20% is good or bad? Tergantung. Harus dibedah lebih dalam. Tapi kalau sendirian, teman-teman dapat definisi profit bersihnya 20% adalah seperti ini, menurut saya oke. Oke, bisa dilanjutkan, tapi nggak bagus ya. Tapi nggak bagus banget, tapi oke, lanjutkan aja, gas seperti itu. Ah, itu aja teman-teman video ini receh tapi menurut saya ini krusial banget dan saya berulang kali saya bilang bahwa teman-teman mau bisnis literasi keuangan super duper penting. Peduli amat nanti TikToknya adalah bangkrut, Shopee-nya bangkrut, atau Meta-nya udah nggak ada, laporan keuangan akan tetap dibutuhkan.
karena kemungkinan besar teman-teman akan mau nggak mau harus lanjut bisnis. Saya sendiri pun pernah berpikir, coba kerja, kayaknya udah nggak ada yang mau nerima saya. Saya full time bisnis berarti dari 2016, mau 9 tahun full time bisnis. Saya udah lama tidak merasakan menjadi bawahan. Jangan-jangan nanti kalau saya jadi bawahan malah saya bebal. Artinya ya nggak bagus buat tim. Ya begitu deh, literasi keuangan penting sekali. Ya itu aja, jangan lupa subscribe, cek juga tools-tools yang penting ada di gandirozaki.com, atau mau join sindikat dropship, cek juga di gandirozaki.com. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.